Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Fine. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Okay, today we are going to learn about context, and I hope by the end of the lesson, student can understand the context. And the second one is writing the context based on personal experience, and then student vocabulary, and the last is understanding grammar. Okay. Before we discuss the material, ada yang tahu apa sih context itu? Okay, good job. So, context is which tells about something happened in the past. Jadi, context itu teks yang menceritakan kembali tentang kejadian yang terjadi di masa lampau, baik kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang tidak menyenangkan. Ada yang tahu kejadian yang menyenangkan itu seperti apa? Ayo, liburan, pergi ke kebun binatang bersama keluarga dan camping bersama teman. Oke, selanjutnya contoh kejadian yang tidak menyenangkan. Ada yang tahu contoh kejadian yang tidak menyenangkan itu seperti apa? Oke, jadi misalnya dulu kalian masih kecil, mungkin ada yang pernah jatuh dari sepeda, jatuh dari tangga, dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau kemudian yang diceritakan kembali itu disebut apa? Context. Oke, bisa dipahami? Oke, next ada beberapa tipe dari context. Yang pertama, personal recount. Personal recount ini menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya misal vacation in Bali and trip to the zoo. Yang kedua, ada factual record. Jadi kami menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, misalnya kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, biasanya diceritakan kembali melalui. Yang ketiga, ada biographical record. Jadi ini menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Misalnya biografinya Ki Hajar Dewantara, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Mungkin kalian pernah lihat biografi. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari teks. Yang terakhir ada imaginative recount. Jadi imaginative recount ini menyajikan contoh imajinatif berdasarkan telah terjadi, misalnya kalian mimpi lalu kalian menceritakan mimpi kalian itu ke teman kalian atau ke keluarga. Nah, itu namanya adalah imaginative recount. Oke, bisa dipahami? Oke, next, purpose atau tujuan penulisan dari context. Yang pertama, to share unique or universal experience, untuk men-share pengalaman yang unik. Yang kedua, to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali retell past event, kejadian di masa lampau. Yang ketiga, to give information about an incident, jadi untuk menceritakan informasi tentang suatu. Yang keempat, to make the readers learn something, untuk membuat belajar sesuatu. Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya the generic structure of context. Ada yang tahu generic structure itu ada berapa sih? Oke, yang pertama ada orientation. Orientation ini pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan itu peristiwa terjadi. Contohnya adalah, ini ada gambar liburan. Contoh liburan holiday in Jeju. Ini adalah orientationnya. Last month, Hadi and his friend spend their holiday in Jeju. Nah, karena adalah last month, artinya kapan waktu itu terjadi dan siapa
Siapa sih yang pergi liburan? Hadi dan di sana. Dan di mana tempatnya, yaitu di Jeju. Terus kapan kemudian, siapa, dan juga ada di mana. Nah, paragraf pertama maka ini adalah on. Oke, yang kedua adalah event. Jadi event ini rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita yang dilakukan oleh tersebut. Misal holiday in Jeju. Ngapain aja? Pertama mereka makan-makan, kemudian bikin kapal-kapalan, lalu main kapal-kapalan, melukis misalnya. Kemudian juga mereka main, jadi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di sana seperti makan siang bersama, kemudian bermain. Nah, ini urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, ini disebut dengan event. Selanjutnya ada reorientation. Nah, reorientation ini biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi kalau sudah ada tentang orientation, di mana kamu pergi, kemudian sama siapa, kapan, kemudian kegiatannya apa aja, yang terakhir ditutup dengan reorientation atau kesan. Setelah kamu ngelakuin kegiatan tersebut, nah biasanya reorientation yang berisi kesan, misalnya kayak perasaan bahagia, they were very happy, itu sudah cukup. Orientation ini juga biasanya bersifat opsional, kadang ada, kadang juga nggak ada. Nah, berikutnya kita bahas tentang language feature atau tata bahasanya. Nah, di dalam konteks ini menggunakan past tense. Misal contoh kalimat pastinya adalah I went to Bali last week. Jadi menggunakan kata when. Kemudian I spent my holiday in Bandung. We were very happy. Jadi menggunakan kata terjadi, kata kerja masa lampau. Nah, yang kedua menggunakan adverb of time yang digunakan di dalam konteks itu jelas, seperti last week, 2 years ago, 5 months ago, dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan action verb adalah kata kerja seperti played, worked, kemudian worked, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada conjunction. Nah, conjunction ini atau penghubung, biasanya after that. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelakuin sebuah kegiatan itu setelah ini atau setelah itu. So, ini adalah language dari konteks. Bisa dipahami ya? Oke. Next, kita akan mencoba untuk menganalisis tentang language dari konteks. Dan juga strukturnya dari konteks. Ada contoh konteks yang sudah saya siapkan, tapi sebelum itu kita harus mengetahui vocabulary-nya. Oke. Jadi repeat after me ya. Setelah itu kita translate bersama. Oke, lalu kalian akan saling ke buku kalian masing-masing. Oke. Yesterday, kemarin. When, ketika. After, setelah. Lunch, makan siang. During, selama. Aktivitas. Family, keluarga. Buy, membeli. Night, malam. Happy, senang. Park, taman. Fed, diberi makan. Zoo, kebun binatang. Animals, binatang. Fun, seru. Ride, mengendarai. Lab, membiarkan. But, tapi. When, telah pergi. Makanan. Afternoon, sore. Thrill, sensasi. Saw, melihat. Before, elephant, gajah. Bird, burung. Tired, lelah. Very, sangat. Place, tempat.
give, memberi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya silahkan kalian salin ke buku kalian masing-masing. Saya beri waktu 5 menit. Oke, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Salin ke buku ya, fokusnya. Oke. Selanjutnya di sini ada teks. Ini merupakan contoh recount teks karena dia diawali dengan yesterday itu jelas of time. Kemudian yang my and family and I ini adalah partisipannya. Siapa sih orangnya, kemana, to the Jew. Ini adalah adverb of place. Kemudian ada got, went, by, went, saw, went lagi, dan masih banyak. Oke, ini adalah bentuk dari action verb atau kata kerja. Semua kalimat di sini ini menggunakan bentuk past tense atau kata bentuk dari action verb atau kata kerja. Semua akan bentuk dari action verb atau kata kerja. Semua kalimat di sini ini menggunakan bentuk past tense. Ada kata when, after, before, during. Ini adalah conjunctionnya. Oke, yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Di awal paragraf sudah ada kapan. Kapannya kemudian siapa dan juga di mana. Maka bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah orientationnya. Good job. Oke, yang kedua paragraf yang kedua ini dan seterusnya, karena di sini sudah ada eventnya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mulai dari berkebun binatang, kemudian pergi ke toko membeli beberapa makanan dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya ini disebut dengan event. Oke, yang terakhir ada kesan. Dia hard but happy, capek tapi senang. Nah, sebenarnya ketika sebuah paragraf berisi tentang kesan dari perjalanan tersebut, maka dia disebut dengan reorientationnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi silahkan kalian menulis contoh teks recount sesuai dengan pengalaman kalian ya. Jangan lupa mention strukturnya, lalu dikumpul depan. Contoh recount teksnya itu sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Mungkin ada yang sudah pernah ke Bali atau kebun binatang, ke Dufan dan lain-lain sebagainya ya. Oke, jadi di sini kita akan mengulas kembali. Ayo, tadi kita belajar tentang recount teks. Recount teks itu apa sih? Ayo, oke, recount teks itu menceritakan kembali tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. Ada berapa sih tadi strukturnya? Ada 3. Yang pertama, orientationnya, event, dan class is orientationnya. Oke, sudah tahu semua ya. Jadi selanjutnya kalian silahkan nulis di rumah, lalu dikumpulkan minggu depan. Oke, demikian penjelasan saya tentang recount teks pada hari ini. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.